Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang hadis dilihat dari segi kuantitas dan kualitasnya. Kelompok kami terdiri dari 1. Rita Andriani, NIM 2020610071. 2. Desi Fira Nuraini, NIM 2020610075. 3. Saharil Amir 2020610098. Pembagian hadis dilihat dari segi kuantitas terdiri dari 2, yaitu 1. Hadis mutawatir, terdiri dari syarat-syarat hadis mutawatir, pembagian hadis mutawatir, dan kedudukan hadis mutawatir. Yang kedua, hadis ahad, terdiri dari pengertian hadis ahad, pembagian hadis ahad, dan kedudukan hadis ahad. 1. Hadis mutawatir. A. Syarat-syarat hadis mutawatir. 1. Hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang membawa keyakinan bahwa mereka itu tidak sepakat untuk berbohong. 2. Berdasarkan tanggapan panca indera, yakni bahwa berita yang mereka sampaikan harus benar-benar merupakan hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. 3. Seimbang jumlah para perawi sejak dalam tabaqat pertama maupun tabaqat berikutnya. B. Pembagian hadis mutawatir. Mutawatir lafzi. Yang dimaksud dengan mutawatir lafzi adalah mutawatir baik dari segi lafalnya maupun maknanya. Mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi adalah hadis yang mutawatir namun dari segi maknanya saja dan terdapat perbedaan pada lafalnya. Seperti hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Terdapat 100 hadis yang menyatakan ini, meskipun dalam permasalahan yang berbeda-beda. C. Kedudukan hadis mutawatir. Para ulama menegaskan bahwa hadis mutawatir membuahkan ilm al-qati atau pengetahuan yang pasti, yakni pengetahuan yang pasti bahwa perkataan, perbuatan, atau persetujuan berasal dari Rasulullah SAW. Kedudukan hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam sama halnya dengan menolak kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Kedudukan hadis mutawatir sebagai sumber ajaran Islam lebih tinggi dari kedudukan hadis ahad. 2. Hadis ahad. A. Pengertian hadis ahad. Ahad menurut bahasa adalah kata jamak dari wahid atau ahad. Bila wahid atau ahad berarti satu, maka ahad sebagai jamaknya berarti satu-satu. Sedangkan menurut istilah adalah hadis ahad merupakan hadis yang perawinya tidak mencapai jumlah rawi hadis mutawatir. Baik rawinya itu 1, 2, 3, 4, 5 atau seterusnya. Tetapi jumlahnya tidak memberi pengertian bahwa hadis dengan jumlah rawi tersebut masuk dalam kelompok hadis mutawatir, atau dengan kata lain hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. B. Pembagian hadis ahad. 1. Hadis mansyur. Dari segi bahasa, mansyur berarti izhar, yaitu tanpa atau terlihat. Sedangkan dari segi istilah, mansyur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada tiap tingkatan perawinya, atau tabaqoh, namun tidak sampai pada derajat mutawatir. 2. Hadis aziz. Dari segi bahasa, aziz memiliki 2 pengertian. Pertama, qala wa nadaro, yaitu sedikit dan jarang. Kemudian yang kedua, qawiya wa istado, yaitu kuat dan keras. Adapun dari segi istilahnya, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan tidak kurang dari 2 perawi pada setiap tabaqoh sanadnya. C. Kedudukan hadis ahad. Hadis mutawatir dapat dipastikan sepenuhnya berasal dari Rasulullah SAW, maka tidak demikian dengan hadis ahad. Hadis ahad tidak pasti berasal dari Rasulullah SAW, tetapi diduga atau zani damasnun berasal dari beliau.
Dengan ungkapan lain, dapat dikatakan bahwa hadis ahad mungkin benar berasal dari Rasulullah SAW dan mungkin pula tidak benar berasal dari beliau. Maka kedudukan hadis ahad sebagai sumber ajaran Islam berada di bawah kedudukan hadis mutawatir. Berarti bila suatu hadis termasuk kelompok hadis ahad, jika bertentangan isinya dengan hadis mutawatir, maka hadis tersebut harus ditolak. Selanjutnya, pembagian hadis dilihat dari segi kualitas, terbagi menjadi 3, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih. Pengertian hadis sahih. Kata sahih berasal dari bahasa Arab as-sahih yang berarti selamat dari penyakit. Sedangkan menurut istilah, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, serta di dalam hadis tersebut tidak terdapat kejanggalan. Sebuah hadis dikatakan sahih apabila: pertama, sanadnya bersambung, ialah sanadnya bersambung sampai ke musnad. Dalam sifat disebut hadis yang mutasil atau mausul atau yang bersambung. 2. Seluruh periwayat dalam sanad hadis sahih bersifat adil, adalah periwayat yang memenuhi syarat-syarat, yaitu beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, dan memelihara kehormatan diri. Yang ketiga, seluruh periwayat dalam sanad bersifat dabit, ialah memiliki ingatan dan hafalan yang sempurna. Keempat, sanad dan matan hadis yang sahih itu terhindar dari syadz. Yang kelima, sanad dan matan hadis terhindar dari ilat. Pembagian hadis sahih terbagi menjadi 2, yaitu sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Sahih li dzatihi adalah hadis yang secara mandiri telah memiliki syarat-syarat kesahihan sebagaimana disebut di atas, atau dengan kata lain bahwa sahih li dzatihi adalah hadis sahih itu sendiri. Sahih li ghairihi adalah hadis hasan apabila terdapat hadis dari jalur sanad lain yang menguatkannya, baik yang serupa atau yang lebih kuat darinya. Kehujahan hadis sahih. Hadis sahih dapat dikatakan hujah untuk menetapkan suatu akidah, tergantung kedabitannya dan keadilan perawinya. Dan semakin dabit dan adil perawinya, makin tinggi pula tingkatan kualitas hadis yang diriwayatkan. Hadis sahih kedudukannya lebih tinggi dari hadis hasan dan dhaif, tetapi berada di bawah kedudukan hadis mutawatir. Semua ulama sepakat menerima hadis sahih sebagai sumber aharan Islam atau hujah dalam bidang hukum dan moral. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Syahril Amir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, hadis hasan. Pengertian hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang mutasil, sanadnya diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dabit, tetapi kadar kedabitannya di bawah kedabitan hadis sahih, dan hadis itu tidak syadz dan tidak pula terdapat ilat. Adapun kriteria hadis hasan yaitu: yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, para periwayatnya bersifat adil. Yang ketiga, diantaranya orang periwayat terdapat orang yang kurang dabit. Dan yang terakhir, sanad dan matan hadis terhindar dari kejanggalan, tidak berilat. B. Pembagian hadis hasan. Hadis hasan dibagi menjadi 2. Yang pertama, hadis hasan li dzatihi. Yang kedua, hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi adalah hadis hasan itu sendiri, yaitu hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil namun tidak memiliki hafalan sekuat perawi hadis sahih dari awal hingga akhir sanad tanpa adanya syadz dan ilat. Sedangkan hadis li ghairihi adalah hadis dhaif apabila dikuatkan dengan hadis melalui jalur sanad lain, dan penyebab kedhaifannya bukan karena kefasikan atau kedustaan perawinya. Ketiga, hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif. Hadis dhaif menurut bahasa berarti hadis lemah, yakni para ulama memiliki dugaan yang lemah atau rendah tentang benarnya hadis itu berasal dari Rasulullah SAW. Para ulama memberi batasan bagi hadis dhaif adalah hadis yang tidak menghimpun
sifat-sifat hadis hasan. Jadi hadis dhaif itu bukan saja tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih, melainkan juga tidak memenuhi syarat-syarat hadis hasan. Pada hadis dhaif itu terdapat hal-hal yang menyebabkan lebih besarnya dugaan untuk menetapkan hadis tersebut bukan berasal dari Rasulullah SAW. Ciri-ciri hadis dhaif. Ciri-ciri hadis dhaif yang pertama, periwayatnya seorang pendusta atau tertuduh pendusta. Yang kedua, banyak membuat kekeliruan. Yang ketiga, suka pelupa. Yang keempat, suka maksiat atau fasik. Yang kelima, banyak angan-angan. Yang keenam, menyalahi kepercayaan periwayatnya tidak dikenal. Yang keenam, menyalahi periwayat kepercayaan. Yang keenam, periwayatnya tidak dikenal. Yang ketujuh, penganut bid'ah dengan akidah. C. Kehujahan hadis dhaif. Khusus hadis dhaif, maka para ulama hadis kelas berat semacam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa hadis dhaif boleh digunakan dengan beberapa syarat. Yang pertama, level kedhaifannya tidak parah. Yang kedua, berada di bawah nas lain yang sahih. Yang terakhir, ketika mengamalkannya tidak boleh meyakini kesabitan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 9. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.